Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya jabir kulli kasir, ya mugawwi kulli dhaif, ya mufarrij kulli kurub, ishfi amradana wa amradal muslimin ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa tarahham ala qudwatina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah semuanya rawuh di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama insyaallah mendapatkan barokah dari mereka. Allahumma. Mereka sangat banyak, kula mboten saged nyebat setunggal-setunggalipun. Wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Salim bin Muhdar ibn Syekh Abi Bakar hafizahullahu ta'ala, Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya Bogor, Al-Habib Muhammad Al-Haddad dari Bekasi. Mudah-mudahan rawe Habib kekalih menika insyaallah kula panjenengan angsal maunah ya Rabbal. Bapak-bapak hadirin, pejabat pemerintah yang berhadir di tempat yang mulia ini. Kalau kita lihat manusia mulai awal sampai majlis niki, sampai di tengah-tengah panggung yang sangat indah, mereka bermacam-macam ragamnya, beda-beda raine diboten laka sing pada, subhanallah diboten, ndak ada yang sama, padahal mereka tercipta dari tanah pun berbeda-beda, anak tanah sing halal, makanya mukanya insya Allah sing terbuat dari tanah yang halal berseri-seri. Allahumma. Ana sing kayong rada semeg nggih, berarti tanah sengkeh. Alhamdulillah. Kalau kita lihat masya Allah seperti perkumpulan saat sekarang ini, pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul rasa-rasanya yang namanya kiamat insya Allah bakal
bakal ya ora anjog esih masih jauh. Allahumma. Sebab apa? Banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kiamate aduh. Tapi kalau mendengar satu sahabat, seorang badui yang datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Dia datang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhuyyatil amanah." Akan datang hari kiamat seandainya amanat Allah Subhanahu wa taala disia-siakan. Lalu sahabat itu tidak berhenti, bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wa ma idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah menyia-nyiakan amanat itu? Caranya sih gimana? Tadi katanya tanda-tanda hari kiamat apabila amanat sudah disia-siakan. Maka tenang ya. Tanya itu sahabat, "Wa ma idha'atuha?" Apa tanda-tandanya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah." Jikalau amanat sudah disia-siakan, amanat sudah tidak diamalkan, maka disitulah yang namanya kiamat akan datang, saudara. Kita lihat sekarang ini kita lihat yang namanya ngapunten, yang namanya Menteri Agama, Menteri Agama ora bisa. Ini meneng bae orang ngerti sampean. Menteri Agama ora bisa khutbah, Pak. Padahal sing arane khutbah, rukun-rukunnya khutbah niku bocah sing nembe mondok ngaji Safinah bae wis ora usah dhuwur-dhuwur, yakin tahu apa rukunnya khutbah. Ini subhanallah nggak ngerti. Tidak, Pak. Dulu waktu saya kecil di Masjid Al-Mujahidin Jatibarang Brebes, ada seorang alim, dia khutbah. Begitu khutbah meninggalkan satu rukun daripada khutbahnya, lalu beliau duduk mau sholat. Satu orang awam bangun, "Habib, Pak Kiai waktu itu, Kiai ngapunten, khutbah panjenengan kurang sholawate. Wallahi ini hadal imam, hadal alim, ini kiai langsung naik ke mimbar mengulangi khutbahnya. Karena apa? Karena satu rukun tidak dibawakan. Yang mengingatkan, ini bocah cilik, Pak, sing nembe ngaji Safin. Mondok ora pernah berani-beraninya. Wallahi saya sampai mengatakan kepada beliau, kepada wakilnya Pak Zainul Tauhid. Saya ngomong Pak Zainul Tauhid kepada asistennya, ngapunten sebenarnya keliru sing jadi
Menteri agamane panjenengan beliau kiai, beliau doktor. Lah ini yang namanya menteri agama ngurusi cingkrang, ngurusi ya Allah, yang sudah jelas-jelas banyak ulama yang mengatakan sing arane jadaran hukume ya Allah. Pak sing arane krungu wong cadaran awake panas, yen krungu wong wuda meneng Allah. Idza duyatil amanah fantadiri sa'ah, seandainya amanat dia sia-siakan maka tunggulah kiamat, saudara. Menteri agama, Masya Allah. Terus beli temen lah ya, kita nggak ngurusin mekaten, yang penting kita muludan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Semuanya barokah. Nabi Muhammad semuanya ludahnya barokah, liurnya tangannya barokah, tangannya mawon barokah. Satu saat ada perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq luar biasa. Umat muslim cuma 300 wong. Lah umat muslim hanya 3.000 orang. Musuhnya 10.000, orang kafir 10.000. Lalu itu yang namanya sahabat Salman Al-Farisi usul, ya Rasulullah, sebenarnya ini tidak sebanding ya Rasulullah. Lah terus supaya kita menang Rasulullah, ayo kita bikin parit, bahasa Arabi bikin Khandaq. Ini yang namanya sahabat Salman Al-Farisi luar biasa, punya strategi perang yang perlu kita pelajari dari beliau. Beliau mengusulkan, ya Rasulullah, seandainya kita tangan kosong kayak mekaten untuk menghadapi orang kafir yang jumlahnya 10.000, saya kira akan kalah ya Rasulullah. Terus apa usul engkau wahai sahabat Salman? Buat parit ya Rasulullah, buat Khandaq ya Rasulullah. Akhirnya kata beliau, Khandaq lana, buat parit. Sahabat-sahabat turun semuanya. Sahabat-sahabat turun dengan mi'walnya, dengan cangkulnya, dengan semua peralatannya. Begitu turun di parit, mereka menemui satu kudyah. Kudyah bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Wadas gede nemen atau sepor, ora bisa dipecah. Sahabat siapapun tidak bisa memecahnya, itu yang namanya kudyah. Laporan kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Ana nazil, kula panturun. Pimpinan niki bisa dicontoh sama Pak Komandan. Jadi yang namanya komandan bukan hanya perintah ini itu angkat, tidak. Rasulullah mengatakan ana nazil, saya akan turun, itu memecahkan yang namanya batu yang besar. Turun Rasulullah. Akhirnya beliau membuka jubahnya, dibuka jubahnya. Setelah dibuka jubahnya, dibuka ridanya, didapatkan di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 batu, saudara. 3 batu yang menunjukkan berarti apa? Wis Rasulullah telung dina 3 hari 3 malam ora boten dahar, Pak, boten mangan telung dina telung bengi.
sokoni watu siji loro telu. Kowe Rasulullah yen sampeyan disokoni watu nang wetenge ora apa ya? Ben ora apa ya? Ben ora paham sampean. Kalau Rasulullah enggak, kalau lapar satu batu, kalau lapar lagi dua batu, lapar lagi tiga batu. Akhirnya Rasulullah turun. Mereka sahabat-sahabat dengan tenaganya yang begitu hebat, mereka membaca rojaz. Rojaz siapa? Rojaz syairan. Apa syairannya? Nahnul ladzina baya'u Muhammada, nahnul ladzi baya'una Muhammada, ma baqina abada. Kamilah orang-orang yang membeat Nabi Muhammad SAW selama kami hidup di dunia. Kami akan berpegang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya qosidahan angsal Pak. Sing namanya maca qosidah mau qosidahan, urdahan, halal apa halal. Sahabat baca di depan Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi mengatakan, apa katakannya Kanjeng? Allahumma innahu la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan mereka, rojaz mereka yang mereka baca, mudah-mudahan mereka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu yang sangat besar Rasulullah turun, lalu apa? Itu dipecah sama Rasulullah. Bismillah. Sekali pukulan pecah itu batu. Sahabat yang di belakang ada sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah ningali Kanjeng Nabi, melihat perut Kanjeng Nabi, wallah ora tegane men. Akhirnya nopo? Akhirnya wangsul pulang ke rumahnya, pulang ke istrinya, laporan sama istrinya, wis gampangane jare wong Tegal, mak duwe apa mak? Ki nang mburi mak. Jarene istrine emane ngomong, ya Jabir, Mas, aku ora duwe apa-apa. Yang saya punya adalah cempe cilik karo gandum selawe kilo lah. Gandum selawe karo cempe cil. Ya wis mak, wis sembelih bae wis cempene, kemudian gandumnya dimasak. Saya akan mengundang Rasulullah. Kira-kira yang cempe cilik, gandum cilik, Pak, kena wong pira? Kena wong pira? Ya wong 5 lah ya. Wong 5, wong 6. Akhirnya dimasak itu sama seorang sahabiyah. Kemudian sahabat Jabir bin Abdullah laporan maring Kanjeng Nabi, wis mateng, wis apa laporan. Laporane karo misik-misik. Laporane karo bisik maring Kanjeng. Sanjange nopo? Ya Rasulullah, ngapunten ya Rasulullah, niku istrine kula ndamel masakan tapi cuman sekedik, yang nggo wong 5, nggo wong 6 mawon ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, ya Jabir, ente pulang ke rumah, tutup yang namanya kidir, yang namanya kuali. Setelah ditutup jangan dibuka-buka, nanti saya yang membuka. Pak, wow ngundangi pinten tiang ya? Undangnya wong undang wong 6 sahabat Jabir marang Rasulullah. Rasulullah langsung pengumuman, hei al-muhajirun ayuhal ansar, semuanya 3.000 orang datang kepada sahabat Jabir. Sahabat Jabir gawe manganan enak kepor, enak kepor. Sahabat Jabir krungu pengumuman Rasulullah, langsung pulang ke istrinya, laporan ke istrinya. Istrinya pun cuman gemeterepor. Loh sampean ngomongnya primen mau? Ya kula kan bisik karo Rasulullah.
Tapi Rasulullah pengumuman wong 3.000 diundang kabeh. Ya ana wong 3.000. Sampai mana-mana insyaallah ana dia. Bu Bapak Salim kek Bapak Salim. Ya telat maning. Ngundang ka bongan ngundang. Wedhuse pira? Akeh wedhuse. Pak, Rasulullah cuman kambing 2 pengumumane nggo wong 3.000 Muhajir Ansor berangkat semuanya. Sahabat Jabir bikin makanan luar biasa. Itu yang namanya istrinya sahabat Jabir saking wedine por masuk ke kolong longan. Masuk ke kasur. Ya Allah, pimen kiye wong 6 tok bisa sing teka kaya nemen pimen si Mas Jabir. Rasulullah berangkat jalan teklak tekluk dengan sahabat-sahabat Ansor sama Muhajirin yang jumlahnya 3.000 orang masuk. Lalu apa kata beliau? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Jabir yang namanya Khidir? Mana itu yang namanya periuknya? Mana istri engkau? Tuh, kok Kanjeng Nabi istri kula teng pundi? Dibuka sama Rasulullah itu Khidir. Setelah dibuka beliau mengambil. Ayah satu-satu masuk diambil. Khud sampai wong 1000 tetep begini akeh. Tambah terus sampai 3.000 orang. Itu yang namanya Khidir masih tetap tidak palong sedikit pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu apa? Lalu Rasulullah ngomong, sing pantanduk sinten? Wacung kula ya Rasulullah. Telung dina ora mangan, bayangkan. Dibuka terus selesai. Baru Rasulullah membuka itu Khidir, beliau mencicipi makan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Seorang pemimpin. Contoh Rasulullah. Contoh kepada Habibuna Muhammad. Mila menika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Kalau saudara ingin sukses jadi apapun, contoh kepada Rasulullah. Pimpinan contoh kepada Rasulullah. Sebab beliau bukan hanya berkata, tapi beliau melakukan apa yang beliau anjurkan. Mudah-mudahan kula panjenengan angsal syafaat Nabi Muhammad, angsal barokah Nabi Muhammad, dan insya Allah angsal barokah Habib Salim. Sebab beliau yang membuka majlis taklim ini. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan. Untuk dilanjutkan oleh Al-Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya dari Bogor. Tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد.
para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para asatidzah, para kiai, para orang tua, aparatur pemerintah yang ada di dalam Bapak Kepolisian atau lain-lainnya, dan khususnya lagi adalah sahibul bait Al-Habib Salim bin Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, para habaib dan lain-lain yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, namun kita semua yang berada di tempat ini berharap nama-nama kita dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat ini karena di tempat ini dirayakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat ini karena kita dengar di sini ada perayaan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ke tempat ini dengan hati yang cinta, dengan hati yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tujuan daripada peringatan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memasukkan umat ke dalam hatinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi, maulid tadi yang kita baca, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadha nuril mubin. Peringatan maulid yang kita laksanakan untuk memancing kerinduan bagi mereka yang mendengar dengan keindahan-keindahan yang ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang sudah masuk ke dalam kecintaan, maka ini adalah satu hal yang hiburan untuk mereka, satu kegembiraan untuk mereka, karena di sini adalah membicarakan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sesuatu kalau disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Ini perkumpulan, berapa banyak perkumpulan, bahkan berapa banyak mereka perkumpulan yang akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang akan mendapatkan tanggung jawab besar berupa dosa di hadapan Allah. Tapi beda nilainya dengan perayaan yang disandarkan, perayaan ini untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini pun menjadi raudhah min riyadil jannah. Sebagaimana Imam Siri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Siapa orang yang datang ke satu tempat di mana tempat itu dibacakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti tempat itu adalah taman daripada tamannya surga. Berubah keadaan karena majelis ini disambungkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga misalnya kita punya baju, kita punya jubah atau lain-lainnya, tapi beda nilainya hadirin dan hadirat apabila jubah itu disandarkan kepada jubahnya Sayyidina Muhammad. Sebagaimana ada seorang wanita di zaman sahabat dapat hadiah daripada Sayyidatuna Aisyah saudara beliau berupa jubahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada yang sakit itu jubah dicelupin di air, airnya diminum, sembuh dengan izin Allah Subhanahu. Jubah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut, maka beda nilainya kalau dikatakan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Sayyidina ketika sahabat radhiyallahu anhum melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam cukuran, itu sahabat keliling. Ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngapain? Ngambil rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka simpan itu rambutnya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Khalid bin Walid
meletakkan di pecinya. Setiap kali peperangan beliau bawa dan beliau mengatakan, tidak aku letakkan dan aku bawa rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kemenangan selalu Allah berikan kepadaku berkah rambutnya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik, beliau punya rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pesan kalau saya meninggal, rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam tolong letakkan di lisan saya untuk memudahkan saya menjawab pertanyaan malaikat. Begitu juga seorang wanita atau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau simpan rambutnya Rasul. Ditaruh di tempat yang bagus, di kotak. Itu kalau ada orang yang sakit datang bawa air, itu dikeluarin rambut mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicelupkan di dalam air, diminum oleh orang yang sakit, maka dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Siapa yang memberikan kesembuhan? Allah. Apabila dari obat, dari pil, dari tablet Allah bisa jadikan itu sebab daripada kesembuhan, apalagi ini yang paling mulia, yang paling indah, rambut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyaksikan ketika Rasul dalam keadaan sujud, yang menyaksikan ketika Rasul turunnya wahyu, menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rambut bukan sembarang rambut, tapi rambut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, sendal, kita semua punya sendal, tapi beda nilainya kalau dikatakan sendal itu adalah sendal Sayyidina Muhammad. Sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang khusus jaga sendalnya Rasul itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau bawa sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak sembarangan. Diletakkan di tempat yang mulia, dibawa, dijunjung dengan baik, karena sendal bukan sembarang sendal, tapi sendal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang ulama membuat syair. Itu zahirnya sendal di bawah kaki, tapi hakikatnya sendalnya Rasul itu sebenarnya mahkota. Sebenarnya adalah mahkota yang ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mahkota yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang siapapun mereka, orang-orang yang mendapatkannya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang banyak tuh ada peci modelnya dari naalnya Rasul, sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ngambil berkah dari sendal yang dipakai oleh Sayyidina Muhammad. Karena memang ulama mengatakan, hadirin, itu keberkahan yang paling berkah daripada bekas yang dipakai oleh ulama, itu yang paling berkah sendal. Karena pakaian dia menutupi jasad, tapi kalau sendal segalanya dia bawa. Jasadnya yang ada dalam jasad itu diinjak oleh sendalnya. Sehingga diceritakan dulu ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar seorang alim, wali Allah, seorang ulama besar. Datang pengajian waktu rohahnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Ini Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, ulama yang istimewa. Dua-duanya ulama. Tuh yang ngarang, ya Rabbana a'tarafna bi annana gtarafna, itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Habib Hasan walau alim, orang soleh yang luar biasa, hadir dalam pengajian daripada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Kemudian Habib Hasan numpang ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi minjem sendal.
Keluar dari kamar mandi, itu sendal diambil oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau bilang sendal ini simpan, karena sendal ini sudah dipakai oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka ketika saya meninggal dunia nanti, letakkan di kain kafan saya. Allahu Akbar. Sendal bukan sembarang sendal. Sendal yang diinjak oleh arif billah, oleh orang yang hatinya bergantung kepada Allah, oleh orang yang hidupnya senantiasa berjalan diperhatikan oleh Allah. Ini baru wali Allah, apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesuatu lagi yang menempel, yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ludah. Ini kan kalau ada kita misalnya, mohon maaf, kalau ada seseorang meludah, kira-kira pantas atau tidak? Tidak pantas, jijik. Tapi keadaan para sahabat beda melihat ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada dalam Sahih Bukhari ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian Hudaybiyah, maka diriwayatkan dari Urwah bin Mas'ud ketika itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lihat dikelilingi oleh sahabat. Itu kalau Rasulullah ngambil wudhu, itu bekas air wudhunya jatuhnya ke telapak tangan sahabat. Sahabat cari itu bekas air wudhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipeperkan ke tubuh-tubuh mereka, mengambil berkah dari air wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau ludah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berludah, itu ludah dikejar oleh sahabat, dikejar, jatuh ke telapak tangan sahabat. Ketika jatuh ke telapak tangan sahabat ludah ini, maka ludah itu dipeperkan ke tubuh mereka, mengambil berkah daripada ludah yang keluar dari lisan, yang lisan telah dipuji oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala memuji lisan Rasul, tidak sembarang berbicara, akan tetapi wahyu yang diwahyukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lisan ini adalah lisan yang senantiasa berjalan dengan kejujuran. Makanya beda, ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beda. Di Madinah ada namanya sumur Budo'ah. Ini sumur, itu sahabat kalau lagi sakit ngambil air di situ, ngambil air dan minum air itu buat jadi obat. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berwudu di situ, kumur-kumur bercampur dengan ludah indah beliau dimasukkan lagi ke dalam sumur, maka sumur jadi obat. Ludahnya Sayyidina Muhammad. Qatadah, itu Qatadah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, matanya copot, matanya keluar. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta tolong dibenerin, dibetulkan matanya. Maka singkat cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam merapihkan kembali matanya dicampur dengan ludah mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka matanya, Qatadah mengatakan bahwasanya mata yang dibetulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tajam penglihatannya daripada mata yang sebelumnya, dan apabila yang satu sakit mata, maka yang mata dibetulkan oleh Rasul tidak pernah sakit mata. Ludah siapa? Ludah Sayyidina Muhammad. Makanya ada tuh, ini ada di dalam qasidah yang lagi ngetren juga tuh, Qomarun. Wariqil Mustafa yashfil alila. Allah Allah.
Wa ainu qatada takhudha dalilan. Allah Allah. Wariqul Mustafa, ludahnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi penawar daripada penyakit. Contohnya adalah ain qatadah. Jadi bukti ini ludah bukan sembarang ludah, ludah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, kejadian waktu itu perang Khaybar. Ini perang Khaybar adalah perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Jumlah kaum muslimin pada saat itu 3.000. Mereka orang Yahudi 11.000. Apa sebab peperangannya? Tadi diceritakan tuh tentang perang Khandaq. Itu sebabnya perang Khandaq. Kenapa sebabnya? Sebabnya orang Yahudi ini provokator. Dia hasut bangsa-bangsa Arab. Dia hasut, diadu domba, dia hasut terus untuk nyerang umat Islam. Umat Islam jumlahnya pada waktu itu sedikit. Alhamdulillah Allah kasih kemenangan. Tapi siapa pengkhianat perang pada saat itu? Yahudi. Yahudi pengkhianatnya. Maka kaum muslimin menyiapkan pasukan. Berapa pasukan kaum muslimin? Hanya 3 atau 4.000. Kemudian setelah itu mereka menyerang orang-orang Yahudi. Ini bukan berani di kandang nih. Masuk ke kandangnya mereka. Itu Yahudi bikin bentengnya aja 7 benteng, 7 lapis. Jumlah mereka 11.000. Tapi mereka dengar pasukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau nyerang, mereka sudah gemeter. Mereka sudah gemeter, takut. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh sebelum berhadapan dengan umat Islam sebulan sebelumnya sudah gemeter. Sebulan sebelumnya sudah takut. Kenapa? Karena mereka umat Islam bergantung kepada Allah. Pada saat itu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya besok yang memimpin peperangan ini, panglima perangnya itu orang yang dicinta oleh Allah dan Rasul dan mencintai Allah dan Rasul. Itu para sahabat, Sayyidina Umar mengatakan, aku nggak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali saat itu. Karena di situ pujian orang yang cinta kepada Allah dan Rasul dan dicinta oleh Allah dan Rasul. Akhirnya ketika datang waktunya mereka kumpul, Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ternyata dikabarkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu sakit mata. Sakit mata yang parah sampai tidak bisa melihat. Panggil. Dikasih ludahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya dipakein ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai dipakein ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kontan langsung Sayyidina Ali dapat melihat berkah dari ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin, kita belum bicara akhlak nih. Ini belum bicara akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru bicara tentang hal-hal yang seperti ini aja dulu. Biar kita paham, ini baru hal masalah ludah saja sudah jauh bedanya dengan kita. Ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jauh bedanya, apalagi kalau kita berbicara tentang akhlak, kemuliaan dan lain-lainnya. Maka sangat picik kalau seseorang nggak paham dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan beliau manusia seperti manusia biasa. Disamakan segala-galanya padahal beliau basyarun
la kal bashar. Beliau manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai keringatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada barokah Ummu Aiman, lagi Rasulullah tidur diambilin tuh keringatnya Rasul. Diambilin, dikumpulin. Buat apa? Buat minyak wangi. Buat minyak wangi. Masya Allah. Bahkan ini memang ada riwayatnya. Ya, itu dalam riwayat ada yang mengatakan memang ini darahnya Rasul. Darahnya Rasul. Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan seluruh daripada sisa yang keluar dari para nabi itu hukumnya suci. Ini keluar darahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat suruh buang. Suruh buang. Ini sahabat ketika dia keluar, dia buang, balik lagi. Ditanya, kemana? Sudah aku letakkan di tempat yang gak kelihatan orang, di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Rasulullah tahu. Rasulullah bilang, engkau minumkah itu? Sahabat ini ngaku iya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, idzan lan talijabat nukanara. Kalau begitu perut kamu nggak bakal bisa masuk neraka. Perut artinya dirinya nggak mungkin bisa masuk neraka. Kenapa? Karena di dalamnya ada darahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan. Inilah kemuliaan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dan hadirat, ini kesempatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, zahirnya Sahibul Bait yang undang, tapi hakikatnya Allah sayang kepada kita, maka Allah hadirkan kita di tempat ini untuk sama-sama memadu cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang menggembirakan hati Sayyidina Muhammad. Tidak ada di antara kita semua yang hadir di sini kecuali mendapat perhatian dari Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah wajah-wajah kita yang hadir di tempat ini dikenal ketika nanti di padang mahsyar, dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di yaumil qiyamah, dikenal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di telaganya, dikenal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, dijadikan semua hati-hati kita senantiasa dimasukkan dan dipenuhi cahaya-cahaya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita semua di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya. Tidak ada di antara kita semua yang ada di tempat ini kecuali diberikan petunjuk dan kasih sayangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang dapat menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali cahaya Nabi Muhammad kita bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, dan rumah kita menjadi rumah-rumah yang bercahaya dengan cahaya Rasul, dan rumah-rumah tangga kita penuhi dengan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah akan datang kejayaan untuk kita umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan ceramah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Bekasi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقال عز من قائل وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Para habaib, anak cucu keturunan Rasulullah yang kita hormati, yang kita cintai semua, yang banyak hadir di sini, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Salim bin Mahdhar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, para ulama dan kiai, penerus penyambung lidah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, para pejabat yang mewakili Kapolda dan juga Dandim dan Ramil dan lain sebagainya, para hadirin umat Nabi Muhammad SAW dan hadirat yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah di acara yang baik ini Allah tulis semua nama kita yang hadir menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah di waktu yang baik ini dan kita yakin doa kita diijabah oleh Allah. Semoga ketika ajal kita datang, malaikat maut menjemput, mata kita memandang Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga pada saat itu ruhaniyah beliau langsung yang menuntun kita untuk membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengajak para hadirin untuk tabarruk dengan salam kepada Rasul SAW. Dengan saya bacakan insyaallah bait-bait sifat Rasulullah dengan bahasa Indonesia, tabarrukan, yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, seorang ulama di Jakarta. Sekelumit dari sifat Nabi, semoga menambah kecintaan kita dan ta'alluq kita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasul Allah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Menambal sandal, jahit bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasul Allah, salamun alaik bi asyani wa daraji. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasul menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasul daraji, menengok fakir miskin yang sakit
tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Allah salamun alaik ya Rabi'a syadni wa Daraji siang dan malam banyak tafakur kepada Allah selalu bersyukur ya Rasul. Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Mengganjal batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi ya Rasul. Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya ya Rasul. Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri Ya Rasul Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasul. Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول. Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mendengar sifat-sifat Nabi nikmat apa enggak kira-kira? Oh Masya Allah, itu cuma sedikit. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Simtud Durar mengatakan wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Lisan ini tidak akan hanya bisa mengungkap dari sifat Nabi kecuali hanya 0,001 sekian persen sifat-sifatnya Rasulullah. Tapi ketika kita mengenang sifat Nabi, dibaca tetap terasa indah. Ketika didengungkan sifat-sifat Rasulullah, dibacakan maulid, sampai kita hafal. Kenapa sih kok kita bikin maulid lagi? Setiap hari maulid. Toh yang dibaca itu-itu aja. Kenapa diulang-ulang? Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam Maulid Ad-Dhiya'ul Lami beliau mengatakan billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubir rana. Demi Allah, ulang terus sifat-sifat Nabi Muhammad. Terus jangan berhenti. Ceritakan sifat Rasulullah, jangan bosan. Kenapa? Kaima tuziha 'anil qulubir rana. Supaya penyakit-penyakit hati ini rontok dengan sifatnya Rasulullah. Kita ini manusia, ada badan, ada hati, ada ruh. Ya Pak ya? Manusia ini banyak unsurnya, kita punya fisik. Fisik kita bisa kena penyakit, hati kita juga bisa kena penyakit. Apalagi zaman sekarang virus sudah melebar di mana-mana, banyak penyakit hati di mana-mana.
Ruh kita juga bisa sakit. Kita butuh dokter. Siapa dokter kita? Dokter yang paling hebat siapa kira-kira? Rasulullah. Tadi Habib Ridho sudah jelaskan tuh. Mungkin kita suka baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sering baca itu. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada junjungan aku, paduka aku, wa tabibi qalbi, dokter hatiku, yang menjadi sebab kesembuhan hatiku, jasadku dan ruhku. Tadi Habib Ridho sudah ceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu seluruh tubuhnya bisa menjadi sebab obat untuk penyakit kita yang secara fisik bisa baik, bisa sembuh. Berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tadi kita dengar tuh cerita dari Habib Ridho, Masya Allah, ludahnya Nabi, orang sakit apa aja baik. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu, di dalam burdah dikatakan, entah tangan Nabi Muhammad ini sudah berapa banyak menyembuhkan macam-macam penyakit, hanya disentuh baik, disentuh baik. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Kita suka baca di burdah itu, entah sudah berapa banyak tangan Nabi menyembuhkan macam-macam penyakit. Wah Habib, Ustadz, itu kan nabinya masih ada. Sekarang nabi sudah tidak ada, masih bisa gak? Masih bisa apa enggak kira-kira fisik kita sembuh berkah Nabi Muhammad? Bisa. Diriwayatkan, disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan khadirat rijlu Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab kakinya pernah keseleo, terpelintir. Sakit apa enggak keseleo kira-kira? Sakit. Tiba-tiba ada yang bilang kepada beliau, "Uzkur ahabban nasi ilaik." Sekarang juga sebut siapa orang yang paling kau cintai wahai bin Umar. Sebut. Spontan yang sebut, "Ya Muhammad." Wa Muhammadah, langsung baik itu keseleo. Hanya nyebut nama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, hanya disebut namanya sembuh. Makanya kita kalau maulid nih Pak, bawa air. Tuh air buka. Ya Allah, saya mohon berkahnya maulid Nabi Muhammad. Anak saya yang sakit di rumah, ibu saya yang sakit, saya yang sakit, saudara saya yang sakit, sembuhkan. Bawa air. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika. Disebutin sifat-sifat Nabi di situ. Bagaimana hati kita kuatnya? Kalau hati nggak yakin ya nggak bakal sembuh. Kenapa mereka langsung kontan sembuh? Yakinnya kuat kepada Rasulullah. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri lumpuh, stroke Pak. Stroke beliau. Dia puji-puji Nabi Muhammad. Amin tadhakkuri jiranim bidi salami mazajta dam'an jara min muglatin bidami. Dia puji Rasulullah. Mimpi melihat Nabi, dihadiahkan burdah oleh Rasulullah, bangun tidur sembuh total. Rasulullah, tabib jasad. Kenapa kita repot-repot? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan menyembuhkan penyakit. Insya Allah saya yakin orang Tegal ini masih suka baca burdah ya. Suka baca burdah gak? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi lihimi. Itu dibaca itu luar biasa. Launa sabat gadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami maulaya salli
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لو نسبت قدره آياته عظما. Andai kata kita mau tahu pangkatnya Nabi Muhammad, sehebat apa sih saktinya Nabi Muhammad. Lau nasabat gadrahu ayatuhu, kalau kita mau lihat bukti saktinya Nabi Muhammad, ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Orang mati sebut nama Nabi, insya Allah bisa hidup lagi. Jangankan orang baru sakit. Kira-kira radikal gak keterangan ini? Sangat radikal. Wah Beb, ini radikal amat Beb. Masa panggil nama Nabi orang mati bisa hidup lagi? Iya, cuma yang manggil siapa? Ini kita mulut, kalau orang Betawi bilang lemes, tahu orang sini ngerti apa enggak tuh lemes tuh? Ngerti lemes? Kalau orang Betawi bilang lemes, apa aja diomongin tuh. Nggak boleh salah sedikit orang, nah, segala perkara-perkara dibikin gaduh umat Islam, mulut lemes, nggak bakal manjur tuh mulut. Tapi kalau orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad sekali panggil, Beb itu masa bisa sih? Orang mati dipanggil nama Nabi hidup. Ini terlalu radikal keterangannya Habib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, satu hari pernah didatangi seorang Nasrani. Orang Nasrani berkata, "Ya Syekh, kalian umat Islam mengatakan Nabi Muhammad lebih hebat dari Nabi Isa. Tapi kok Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad nggak pernah kedengeran mukjizatnya bisa menghidupin orang mati." Digituin Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang nanya Nasrani, dikasih dalil nggak nyambung. Yang ditanya Sultanul Aulia, yang ikutnya sama Nabi Muhammad sempurna, perfect, 100% ikut Rasulullah. Orang tidak bisa menjadi Sultanul Aulia kalau enggak 100 total ikutnya sama Nabi Muhammad. Wali yang pangkatnya paling tinggi adalah yang paling sempurna mengikuti Rasulullah SAW. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak usah Nabi saya akan buktikan kepada engkau, umatnya, saya nih umatnya, akan buktikan kepada engkau saya bisa menghidupkan orang mati. Tunjuk kuburan mana yang saya mau hidupin, tunjuk. Saya akan tunjukkan kepada engkau. Ini karamah Pak, karamah. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi, jaza an yakuna karamatan liwali. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, apapun yang bisa menjadi karamah para mukjizat para nabi, bisa juga terjadi sebagai karomah para Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati? Bisa. Dihidupkan sama beliau dan hidup. Kaget nih Nasrani. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel, kata Rasulullah. Ulama umat saya seperti nabi-nabi Bani Israel. Jadi kata Syekh Abdul, nggak usah ngerepotin Nabi Muhammad. Saya turun tangan, saya hidupin orang mati. Luar biasa. Dan kata para ulama, seluruh karomah para wali adalah salah satu mukjizatnya para nabi. Salah satu mukjizat nabi adalah karomah orang yang mengikutinya. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bisa menghidupkan orang mati kalau tidak ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah dia bisa seperti itu. Masih radikal gak kira-kira? Keterangan ini memang radikal, tapi nggak usah heran. Dajjal pun bisa menghidupkan orang mati. Nggak usah heran. Saya lihat tulisan. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun. Burdah tuh burdah. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun. Gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi lihimi. Itu para nabi yang hebat-hebat itu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfa minal bahar. Mereka semua itu cuma nyomot, ngambil dari Rasulullah. Ngambil dari kehebatan Nabi Muhammad. Ibarat lautan hanya gharfa minal bahar. Seciduk dari lautannya Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu ngambil seciduk dari lautan Nabi Muhammad, seperti itu jadinya. Nabi Musa bisa hebat seperti itu, rashfa minad diyami.
ibarat Rasulullah itu hujan yang deras cuma ngambil setetes, hebatnya seperti itu. Para nabi-nabi, para wali-wali hebat itu cuma ngambil setetes dari Rasulullah, setetes. Masa iya Nabi Muhammad ngambil dari mana, Beb? Apa buktinya Nabi Muhammad, para nabi itu betul-betul ngambil dari Rasulullah? Apa buktinya para nabi hebat karena Nabi Muhammad? Para nabi itu bisa hebat karena Nabi Muhammad? Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad yami. Ibu dikatakan wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Allah berfirman di Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurun wa la tansurun. Semua nabi diambil sumpah sama Allah. Lihat, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diambil sumpah sama Allah saat pelantikan. Ada riwayat juga di alam lain. Biasa kan orang kalau diangkat menjadi satu, menduduki jabatan tertentu ada sumpahnya. Para nabi diambil sumpah sama Allah. Apa isi sumpahnya? Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiy lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Apapun yang aku berikan kepada kalian, kenabian ataupun kitab suci, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Tiba-tiba kalau nanti datang seorang rasul yang sejalan dengan kalian, ulama mengatakan rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. La tu'minun nabihi wa la tansuruna. Hai para nabi kalian semua, para rasul semua harus iman sama nabi itu dan mendukung dakwah nabi itu. Semua nabi sumpah, siap ya Rabb kami sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengkhianati sumpahnya, maka dia telah menjadi orang fasik, keluar dari jalan aku, kata Allah. Jadi para nabi itu hebat karena apa? Di hati mereka utuh nama nabi kita Muhammad SAW. Kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Jadi ruh kita, hati kita, badan kita, semua penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan kalau kita mau tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, ada satu orang ahli syair. Dia ini biasa kalau orang di zaman jahiliyah dulu itu ahli syair, kalau sekarang kayak biduan. Jadi dipanggil kemana-mana dikasih duit, bikin syair tentang ini duit, kasih duit. Ada satu orang namanya Hassan bin Thabit. Kita kenal ya, seorang sahabat Nabi dia ini. Umurnya meninggal 120 tahun. Dia lebih tua dari Rasulullah SAW. Dia penduduk kota Madinah. Dulu, waktu Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Kafir-kafir Quraisy ini mereka mengundang Hassan bin Thabit. Diundang kota Mekah. Dibayar. Ya Hassan, ini ada emas banyak, ya, dinar dirham ini buat engkau. Kerjaan kamu mudah. Apa kerjaan saya? Kamu berdiri di jalan itu atau di tempat itu, kemudian nanti tunggu satu orang sini namanya Muhammad. Ntar dia biasa keluar lewat jalan situ. Kalau kamu lihat dia keluar, keluarkan syair kamu yang paling hebat, yang paling cakep untuk menghujam dia. Jadi orang lu tuh adu syair. Dan banyak orang-orang buruk yang membuat syair keburukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Hasan berdiri di posisi yang diperintahkan oleh kafir Quraisy. Tiba-tiba dia tunggu Rasulullah SAW dan keluarlah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, manusia paling ganteng. Nabi Yusuf aja mau putus sama Rasulullah. Putus. Putih kemerah-merahan. Tidak pernah ada orang yang Allah ciptakan sesempurna beliau. Jalannya paling indah jalan. Tatapan wajah, matanya paling indah tatapan. Mata paling cakepnya mata. Wajah paling indahnya wajah. Rambut paling indahnya rambut. Siapapun melihat Nabi Muhammad, nggak mungkin nggak bergetar deh.
Begitu dia lihat pertama kali, pandangan pertama Rasulullah keluar, bungkam 1000 bahasa dia. Dia terpana, terpesona dengan keelokan Nabi Muhammad SAW. Dia pandang Rasulullah SAW dan dia nggak sanggup mengeluarkan syair untuk menghujam Rasulullah. Akhirnya dia pulang kembali ke kafir Quraisy. Ini duit masih utuh. Duit masih utuh. Ditaruh balikin. La hajatali bi amwalikum. Mohon maaf ya bapak-bapak. Saya nggak butuh duit kalian. Ya Hasan. Ente apa-apaan begini? Duit ente balikin. Nggak butuh. Saya suruh kamu untuk menghujam itu orang yang namanya Muhammad. Di situ dia nggak tahan, justru dia puji Nabi Muhammad di depan kafir-kafir Quraisy. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari, khaufan ala basari min husni suratihi, falam andurhu illa ala gadri, ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, kahilyatin nusijat fil anjumi zuhri, ushidukum. Aku jadikan kalian saksi semua. Aku beriman kepada orang itu, aku ikut orang itu. Aku takjub kepada orang itu. Hasan bin Thabit hanya dengan memandang wajah Nabi Muhammad, ruhnya langsung dikasih cahaya sama Allah. Hatinya tembus dengan cahayanya Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang jauh jaraknya dari Madinah, jauh waktunya, tapi kita disayang. Kita dipanggil-panggil sama Nabi Muhammad. Kalau kita sungguh-sungguh baca salawat, baca salam, menghadirkan Rasulullah SAW dalam acara-acara seperti ini, insya Allah penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit hati, bahkan hajat-hajat kita, insya Allah digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan mulai sekarang, besok hadir acara maulid dimanapun, bawa hajat. Ya Allah saya punya masalah, ya Allah saya punya urusan, ya Allah saya punya penyakit, ya Allah saya punya ini itu segala macam. Aku mohon demi kemuliaan Nabi Muhammad, bereskan urusan saya, sembuhkan penyakit saya. Semoga dengan berkahnya Rasulullah yang hadir di sini kita semuanya yang punya hajat Allah gabulkan hajatnya. Yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Akhlak kita yang buruk Allah perbaiki. Kebaikan-kebaikan yang belum ada pada diri kita Allah berikan kepada diri kita. Dan semoga Allah luaskan harta kita, rizki kita yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Habib Salim bin Muhdar bin Syekh Abu Bakar, kita doakan semoga Allah berkahkan hidupnya, gabulkan hajatnya. Juga para habaib, para sesepuh di kota Tegal ini, para pejabat yang mudah-mudahan Allah jadikan pejabat yang adil, yang memilih Nabi Muhammad daripada yang lainnya, yang sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa ila hadrati Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang tepat, kurang sopan atau menyinggung perasaan yang hadir tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.